Perkenalkan, nama saya Martin Pardede, akan menceritakan novel Ronggeng Duku Paru yang dimana ini tugas akhir dari bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas biografi seorang pencipta novel Ronggeng Duku Paru, yaitu Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Tinggar Jaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, 13 Juni 1948. Beliau adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Duku Paru, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia pernah mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan, dimuat di berbagai media massa. Ia juga menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur Harian Merdeka. Penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain trilogi Ronggeng Duku Paru telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Tahun 1990, pengarang yang punya hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the Universities of Iowa. Ronggeng Duku Paru, novel yang diterbitkan tahun 82, berkisah tentang pergaulan penari tayub di dusun kecil. Duku Paru pada masa pergolakan komunis, karyanya dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Ahmad Tohari diinterogasi selama berminggu-minggu, hingga akhirnya Ahmad Tohari menghubungi sahabatnya Gus Dur, dan akhirnya terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Bagian ketiga trilogi berjudul Jantra Biang Lala diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan cuplikannya dimuat dalam jurnal Manoa, edisi Silent Voice terbitan Honolulu University tahun 2000, termasuk bagian yang disensor dan tidak dimuat dalam edisi bahasa Indonesia. Trilogi Ronggeng Duku Paru diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer of Rene, T.A. Lislov. Trilogi ini juga difilmkan oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari 2011. Tohari memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pembuat film Sang Penari dan berujar ini akan jadi dokumentasi visual yang menarik versi rakyat, bukan versi kota sebagaimana dalam film-film sebelumnya. Nah, kita masuk ke dalam sinopsis Ronggeng Duku Paru. Ini menceritakan kembalinya Serintil ke Duku Paru. Serintil adalah bocah berusia 11 tahun yang berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan KI Secang Menggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pedukuhan. Masyarakat setempat meyakini kehadiran Serintil menjadi pelengkap. Mereka meyakini kelengkapan duku terdiri dari keramat KI Secang Menggala, seloro cabul, sumpah, serapa, dan ronggeng bersama seperangkat calungnya. Serintil adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe bongkrek. Kedua orang tua Serintil merupakan pembuat tempe itu. Serintil yang kala itu masih bayi lalu dirawat kakek neneknya. Kakeknya meyakini Serintil sudah kerasukan Indang Ronggeng yang dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Kais Ca Menggala. Karena anggapan seperti itulah, Serintil digambling menjadi ronggeng Kartareja. Sang dukun ronggeng mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Serintil mandi kembang di depan cangkup makam Kais Ca Menggala. Tahapan lain yang dilalui Serintil adalah buka kelambu. Dirinya tidak dapat memungut bayaran saat berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di lain sisi, ada Rasus yang keberatan jika Serintil harus melalui semua syarat tersebut. Dia adalah teman main Serintil sejak kecil. Rasus merasa sakit hati dan cemburu karena Serintil menjadi ronggeng.
Profesi ronggeng artinya serintil menjadi milik umum. Kegadisan serintil disayembarakan. Rasus semakin marah saat dirinya yang berusia 14 tahun itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga suatu hari terjadi pertengkaran antara Doer dan Sulam di emper samping rumah Kertareja untuk memperebutkan keperawanan serintil. Rasus yang juga berada di sisi lain rumah tersebut tidak bisa melakukan apapun. Kertareja menyaratkan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan serintil. Tapi serintil mendadak muncul dari belakang rumah Kertareja dan mendatangi Rasus. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya. Serintil lebih suka kehilangan keperawanan karena Rasus ketimbang dengan dua orang yang sedang memperebutkannya. Rasus mengiyakan permintaan serintil. Setelah itu giliran Dower dan Sulam, sementara Kertareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit uang emas dan sulam. Lalu seekor kerbau dan dua keping perak dari Dower, mereka bisa mendapatkan keperawanan serintil. Rasus justru semakin benci padanya karena pekerjaan ronggeng itu. Rasus pergi meninggalkan Duku Paru dan meninggalkan sosok serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi entah kemana. Serintil sempat menaruhkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi, namun Rasus sudah yakin dengan keputusan untuk menolaknya. Nah, kita masuk yang terakhir, amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui novel Ronggeng Duku Paru ini adalah agar kita semua mau dan mampu melihat seseorang itu tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari hatinya, dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan lain mungkin juga seperti jangan menyia-nyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang yang mencintai kita seperti itu. Dan adat bagaimanapun tetap harus berlaku dalam kehidupan yang meyakininya, karena jika memang suatu daerah mempercayai adat yang berlaku, maka harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena pada setiap keyakinan pasti ada suatu hal yang akan terjadi jika suatu adat kebiasaan tidak dilaksanakan. Serta jangan gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi, karena suatu saat penyesalan akan datang dalam hidupmu. Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Kehidupan fana dalam hura-hura dunia dapat mencikam masa depanmu. Demikianlah yang dapat disajikan mengenai amanat. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Martin Pardede. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.